Salam selamat. Di sebuah desa di Ponorogo terdapat seorang anak yang membeli jajanan es. Nah, naasnya ketika meminum jajanan es tersebut, ternyata si anak mengalami luka bakar. Ternyata juga setelah diselidiki, nah esnya tersebut mengandung nitrogen. Apakah memang benar nitrogen itu bisa membakar kulit kita? Simak penjelasannya dalam channel Agung Katigaku ini. Jangan lupa untuk di like dulu, kemudian di subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Rabu 13 Juli 2022 lalu di Ponorogo terdapat seorang anak inisialnya AFT menonton pertunjukan reog di Desa Ngasinan, Jetis, Ponorogo. Nah, pada saat itu sang anak yang menjadi korban kemudian meminta uang jajan kepada ayahnya untuk membeli ice smoke. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi dari ayahnya AFT, beliau berkata bahwasannya dia minta dibelikan, langsung saya belikan. Setelah beranjak dari situ, 1 menit lepas dipegang jajannya, dipegang anak saya. Jajannya keluar api, langsung bakar anak saya, kata ayah AFT dikutip dari kompas.com Rabu 13 Juli 2022. Kemudian AFT yang menjadi korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo untuk mendapatkan perawatan intensif. Itu adalah kejadian yang terjadi baru-baru ini. Kecelakaan serupa yang melibatkan nitrogen dan membakar tubuh sebenarnya juga terjadi di luar negeri. Pada 15 Oktober 2012, kepolisian di Lancashire berkata bahwasannya ada korban, namanya ada Gabby Scanlon. Sang korban rupanya ketika malam kejadian itu memesan minuman Oscar's Wine. Ya, kemudian ternyata diketahui di Oscar's Wine itu terdapat nitrogen juga. Akhirnya korban dilarikan ke rumah sakit jam 11. Nah, setelah didiagnosa, sang korban tuh mendapatkan perforated or pierced stomach. Jadi kayak perutnya itu ya mengalami luka yang teramat parah ya. Perforated itu tuh kayak bolong-bolong gitu sih. Persis itu juga pierce itu juga luka parah ya. Nah, pada saat itu keterangannya adalah dalam kondisi serius tapi sudah stabil. Kejadian yang lain juga terjadi, cuman ini berbeda. Kalau yang sebelumnya itu, yang pertama tadi di Ponorogo dan yang kedua itu di Lancashire itu di perut. Nah, yang ini kejadiannya itu di tangan. Jadi ada seorang korban laki-laki yang bekerja pada sebuah peternakan. Nah, pada peternakan itu ada proses inseminasi sperma di mana membutuhkan cairan nitrogen sebagai pengawet. Nah, dalam pekerjaannya itu dia tidak sengaja meneteskan nitrogen ke tangannya. Awalnya sih nggak apa-apa ya, ternyata 20 menit kemudian dia merasakan tangannya itu sangat dingin gitu. Kemudian lama-kelamaan tangannya luka. Ada lagi kejadian lain ya. Kejadian lain kalau tadi dari tangan. Nah, kalau ini kejadiannya bisa dibilang cukup aneh. Karena kejadian itu melibatkan banyak orang. Ada 1 orang yang kena koma, kemudian 8 lainnya harus di rumah sakitkan karena sekali lagi nitrogen. Nah, cuma bedanya sama yang tadi gue sebutkan sebelumnya, yang ini nitrogennya dituang ke dalam kolam renang. Karena memang waktu itu ada event promosi dari sebuah produk ya. Jadi nitrogen dituang ke kolam renang, kemudian orang-orang pada nyemplung ke kolam renang. Nah, sayang sekali mereka belum mengerti bahayanya. Ternyata setelah kejadian ya itu banyak yang dilarikan ke rumah sakit, 8 orang, kemudian juga ada 1 orang yang koma. Nah, sebenarnya nitrogen ini berbahaya atau enggak sih? Kita perlu ketahui bahwasannya atmosfer di bumi
mayoritasnya adalah nitrogen. 78% atmosfer di bumi itu adalah nitrogen. Dan itu jauh lebih banyak daripada oksigen. Nah, hanya saja yang harus kita pahami, nitrogen yang ada di bumi, di atmosfer, bentuknya sudah berbentuk gas. Dan gas nitrogen ini merupakan gas inert. Artinya, dia sangat sulit untuk bereaksi dengan kimia lain. Dengan adanya nitrogen, ini mampu untuk menekan atau membatasi oksigen agar tidak mudah menjadi zat pembakar. Kalau misalnya nitrogen nggak ada gitu ya, nah si oksigen ini bisa kemana-mana gitu. Kemudian ya namanya segitiga api, salah satu sisinya ya, salah satu elemennya adalah oksigen. Dan jika terlalu banyak oksigen, malah itu sangat berbahaya. Maka kita seharusnya bersyukur karena nitrogen menjadi zat yang paling, nitrogen yang gas ya, nitrogen gas ini menjadi zat yang paling banyak di atmosfer bumi. Nah, sebenarnya selain di atmosfer bumi, nitrogen juga bisa ditemukan di air, kemudian di tanah. Ya, semuanya ini ada dalam siklus nitrogen. Dan semuanya itu interconnected, jadi saling berhubungan satu sama lain. Jadi kita sudah paham ada nitrogen yang menjadi mayoritas zat di atmosfer bumi. Kemudian kita juga harus mengetahui nih ya, bahwasanya nitrogen itu memiliki melting point minus 210 derajat Celcius dan boiling point minus 195,8 derajat Celcius. Melting point adalah titik leleh. Melting point adalah sebuah titik suhu di mana sebuah padatan bisa menjadi cairan apabila dipanaskan, dan bisa sebuah cairan menjadi padatan apabila semakin didinginkan. Jadi citizen, dengan nitrogen memiliki melting point minus 210 derajat Celcius, apabila di pasaran gitu ya, di toko-toko, di mall atau dimanapun di masyarakat kita menemukan adanya jajanan ice smoke yang menggunakan nitrogen cair atau apapun itu bentuknya nitrogen cair, maka bisa dipastikan suhunya itu lebih dingin daripada minus 210 derajat Celcius. Jadi bisa kita pikirkan sendiri ya, kita ada di negara tropis, ketika kita di puncak dengan suhu mungkin 15 derajat gitu, itu bagi kita sudah sangat dingin gitu. Apalagi nitrogen ini ada di posisi melting point minus 210 derajat Celcius. Jadi bisa kita kira-kira pasti dingin sekali, sangat amat dingin. Apakah nitrogen itu mudah terbakar? Jawabannya adalah tidak. Sudah pasti tidak. Karena sekali lagi nitrogen ini adalah sebagai zat inert. Di industri-industri malah nitrogen ini digunakan untuk mengendalikan bahaya kebakaran. Yang konsepnya seperti tadi gue udah bilang di awal, nitrogen ini membantu untuk menekan si oksigen agar tidak terlalu banyak ya mengisi ruang gitu. Ya bisa aja nitrogen itu dimasukkan ke dalam tangki pereaksi, kemudian dia mengusir oksigen yang ada di situ, kemudian zat kimia yang mudah terbakar, yang flammable itu lantas bisa dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Ketika oksigen itu sudah keluar, maka otomatis segitiga api itu tidak akan bisa terbentuk. Nah, itu bisa disebut dengan proses inerting. Ya, biasanya ada di chemical proses. Jadi, kalau misalnya dibilang nitrogen ini membakar, itu secara teori, secara konsep itu salah. Ya, lantas sebenarnya apa sih yang terjadi pada AFT? Kita bisa sebut sebagai frostbite. Frostbite adalah luka yang terjadi karena ada bagian tubuh yang kontak dengan zat yang sangat amat dingin, sehingga mengakibatkan kulit atau jaringan lain rusak. Nah, itu sensasinya itu seperti sensasi terbakar. Padahal ya itu aslinya bukan terbakar, itu frostbite. Nah, kalau dalam bahasa awamnya disebut juga dengan cold burn atau terbakar dingin.
Ya ini sangat dimungkinkan karena sebenarnya nitrogen itu disebut juga memiliki bahaya kriogenik ya, karena tadi dia bisa dibekukan ya, atau bisa dicairkan dengan suhu sampai minus 200 derajat gitu. Frostbite ini tanda-tandanya adalah biasanya di kulit atau di jaringan tubuh itu akan merasa seperti kebas gitu ya. Kemudian akan muncul di kulit itu warna putih, kemudian nanti berubah menjadi warna biru. Kemudian nanti lama-kelamaan akan bengkak ya. Nah itu mirip-mirip sama luka terbakar. Nah, tapi sebenarnya ini bukan karena api. Nah, ini dikarenakan adanya suhu yang teramat dingin dari nitrogen tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kan yang makan ice smoke tidak hanya AFT, tapi juga teman-teman yang lain. Sang penjual juga sudah sering jualan dan dibeli sama masyarakat, sama anak-anak, dan tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, apa sih bedanya jualan kepada masyarakat dan kepada AFT ini? Kok bisa AFT luka yang sementara masyarakat itu enggak? Yang perlu kita pahami ada dalam istilah fisika, itu adalah Leidenfrost effect. Leidenfrost effect ini adalah sebuah efek di mana apabila ada sebuah cairan yang bersentuhan dengan permukaan dengan suhu sangat jauh di atas boiling point-nya, maka si zat kimia ini akan membentuk kayak sebuah lapisan gitu ya. Nah itu isinya adalah vapor atau uap yang mencegah agar si zat kimia berupa cairan tersebut mendidih dengan sangat cepat. Pada sehari-hari kita bisa melihat contohnya itu ketika misalnya ada panci ya, ada panci panas itu, ada panci panas, kemudian ada air di dalamnya ya. Kita bisa lihat di sisi-sisinya, apabila pancinya memang sudah sangat panas di atas 100 derajat Celcius ya, kemungkinan di sisi-sisi permukaan panci itu dia akan kayak membentuk vapor gitu, membentuk lapisan. Nah, lapisan ini akan mencegah air untuk boiling ya, untuk mendidih secara cepat. Lapisan ini yang terbentuk dari Leidenfrost effect itu juga terbentuk ketika nitrogen dengan melting point minus 210 dan boiling point minus 193 tadi bertemu sama kulit kita 36 derajat Celcius, 37 derajat Celcius. Bayangkan aja minus 193 Celcius, minus 195 derajat Celcius ketemu sama kulit kita di 36-30 derajat Celcius. Itu selisihnya lebih dari 200 derajat Celcius ya. Jadi memang Leidenfrost effect pasti akan terbentuk karena nitrogen ketemu sama permukaan yang jauh lebih panas daripada boiling point-nya. Nah, dalam liquid yang dalam kondisi liquid nitrogen atau nitrogen cair yang sedikit, Leidenfrost effect bisa terbentuk, kemudian ketika kontak dengan tubuh kita maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun dalam kondisi nitrogen cair yang dituang lebih banyak, nah ini bisa saja zat nitrogen cair tersebut ya tidak membentuk si Leidenfrost effect ini gitu. Dia terlambat untuk membentuk Leidenfrost effect-nya gitu, kemudian masih bisa kena ke kita. Nah cuman banyak sedikitnya ini kita nggak tahu, sama kita juga nggak tahu batasannya seperti apa ya. Ya yang pasti nitrogen cair ini sangat berbahaya, oleh karenanya sangat perlu untuk dikendalikan risikonya. Untuk mengendalikan risikonya, kita bisa mengimplementasikan segitiga pengendalian bahaya, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administration control, dan APD. Untuk eliminasi ya misalnya jajanan-jajanan ice smoke gitu ya. Nah itu kalau memang tidak dibutuhkan ya, tidak terlalu mendesak ya nggak usah dipakai liquid nitrogennya tuh. Atau misalnya di tempat kerja ya membutuhkan liquid nitrogen, kalau memang tidak terlalu mendesak ya jangan dipakai si liquid nitrogennya. Nah tapi bagaimana kalau misalnya harus tetap dipakai? Nah misalnya dalam konteks pekerjaan ya, pekerjaannya adalah di bidang tata panggung misalnya ya.
Nah itu butuh asap-asap. Nah itu kita bisa menggunakan ya mungkin asap itu dari dry ash ya yang bisa lebih aman gitu. Nah substitusi ini intinya adalah menukar zat kimia yang lebih berbahaya dengan zat kimia yang risikonya lebih sedikit. Selanjutnya ada engineering control atau rekayasa teknis. Nah rekayasa teknis ini sebenarnya sudah diimplementasikan di bejana-bejana tempat si nitrogen cair itu ditempatkan. Nah biasanya bejananya itu terbentuk dari metal, kemudian metalnya juga nggak sembarangan ya. Di situ pasti ada insulator-insulatornya yang berfungsi untuk mencegah agar nitrogen cair di dalamnya itu tidak menguap, dan juga berfungsi untuk agar tidak memapar ya tidak memapar atau tidak membahayakan orang di sekitarnya. Yang perlu kita ketahui, nitrogen ini berbahaya sekali kalau misalnya dia tiba-tiba itu menguap gitu, karena dia expansion ratio-nya itu 1:694. Pernah ada kecelakaan di Texas A&M University di mana sebuah tangki nitrogen ini meledak. Karena tadi rumusnya 1:694. 1 liter nitrogen cair bisa menjadi 694 liter gas lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tangkinya tadi nggak ada tekanan gitu, hanya cairan ya, kemudian karena gasnya sangat banyak, nah ini bisa menimbulkan overpressure sehingga bisa menimbulkan ledakan dari dalam. Kemudian bisa juga dikendalikan dengan administrative control, yang misalnya kita menyusun protap, SOP, kemudian ada regulasi yang melarang pemakaian dari nitrogen cair untuk air smoke misalnya, atau ditentukan berapa sih kadar maksimum yang boleh dipakai untuk nitrogen cair pada makanan, bisa ditentukan oleh BP POM misalnya. Dan yang terakhir adalah APD. Nah namanya terakhir ini yang namanya terakhir ini least efektif ya, atau kurang efektif. Cuman memang kalau tidak bisa dikendalikan dengan pengendalian lain ya mau nggak mau pakai APD. Nah APD-nya itu kita bisa dari muka pakai full face ya, atau pakai safety glass. Kemudian bisa juga menggunakan untuk tangan ya. Untuk tangan kita menggunakan long sleeve atau lengan panjang, baju lengan panjang. Kemudian juga jangan lupa untuk sarung tangan. Sepatunya juga sepatu safety yang rapat ya, sehingga kalau misalnya netes tidak bisa terserap oleh sepatu dan melukai kaki kita. Oke, Safetyzen, gue turut berduka cita terhadap kecelakaan yang terjadi pada korban AFT. Gue sangat berharap agar korban bisa sembuh dengan segera. Dan yang paling penting adalah kita bisa belajar dari kasus yang menimpa korban AFT ini, dan kita tahu bahayanya, kita juga tahu cara pengendaliannya untuk kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Jangan lupa untuk di like videonya, kemudian juga di komen apabila ada pertanyaan, dan subscribe. Gua Agung Katigaku, salam selamat.